Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Suryaning Sindahawali, salah satu dosen pada program studi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Kristen Wirawacana, Sumbar. Melalui video ini, izinkan saya mendeskripsikan salah satu mata kuliah sebagai tujuan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Dasar-Dasar Budidaya Perikanan yang merupakan mata kuliah keilmuan program studi pada semester 3 dengan kode mata kuliah THP 21204. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dibagi dalam 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pendekatan yang saya lakukan dalam perkuliahan mata kuliah ini adalah delivery, interaksi, dan assessment. Deskripsi mata kuliah atau mata kuliah ini menjelaskan mengenai pemahaman dasar tentang budidaya perikanan mencakup budidaya laut, air tawar, estuari, serta membahas proses pemeliharaan, lingkungan, dan pasca panen. Capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari 4 CPMK. CPMK pertama, mengaktualisasikan keilmuan dalam semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. CPMK 2, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengolahan, diversifikasi, dan formulasi produk hasil perikanan. CPMK 3, mengkombinasikan konsep teoritis pengolahan hasil perikanan dengan kewirausahaan. CPMK 4 mampu merancang, menerapkan, dan mengevaluasi wadah dan peralatan budidaya perikanan. Pada mata kuliah ini juga terdapat 11 sub CPMK. Sub CPMK pertama, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup budidaya perairan. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu memahami dan menggolongkan biota perairan. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan, memahami, dan menentukan lokasi yang baik untuk budidaya. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan, memahami, dan mendesain wadah budidaya perikanan. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu memahami, mengimplementasikan proses sistem pembenihan ikan. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan sistem pemeliharaan biota perairan. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan kegiatan pengolahan kualitas air. Sub CPMK 8, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan pembuatan pakan dan pemberian pakan. Sub CPMK 9, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan pengontrolan hama dan penyakit ikan. Sub CPMK 10, mahasiswa mampu memahami, mengimplementasikan proses panen dan pasca panen. Sub CPMK 11, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami budidaya perairan dan kerusakan lingkungan perairan. Dalam perkuliahan ini, terdapat kriteria penilaian yang dilakukan dengan bobot diskusi 10%, praktikum 10%, tugas 30%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%. Untuk selanjutnya adalah video pembelajaran di ruang kelas. Silakan menyaksikan. Selamat sore teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk dalam pertemuan kedua. Yang minggu lalu kita sudah membahas tentang kontrak kuliah, terus visi misi universitas, fakultas, dan program studi. Nah, sebelum kita melakukan perkuliahan ini, kita akan buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Nona Melda. Oke, silakan. Ibu dan teman-teman, Tuhan dan kita berdoa. Kami surga, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan dari pagi kepada sore. Kemana pada sore ini Tuhan, kami anak-anak mau dapat belajar kami. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal pertengahan hingga terakhir. Bapa yang di oleh sebelah kami, di dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih Melda.
Nah, untuk pertemuan 2 ini kita hanya akan membahas tentang pendahuluan, kira-kira apa yang dimaksud dengan budidaya perikanan, ruang lingkupnya, tujuannya apa, hanya itu saja. Nanti kita akan bedah satu-satu, kira-kira misalnya apa sih itu budidaya perikanan, kita selama ini lihat budidaya apa saja, tapi kita tidak tahu budidaya perikanan sebenarnya itu untuk apa. Tujuannya untuk apa? Terus ruang lingkupnya itu sebenarnya untuk apa? Nah, mari kita mulai. Untuk pendahuluan, ada budidaya perikanan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memelihara biota dalam wadah terkontrol untuk mendapatkan keuntungan. Kira-kira teman-teman sebelum melakukan kuliah ini, teman-teman pernah dengar tidak atau pernah melihat budidaya apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan Nyong. Perkenalkan, nama saya Indra Baswat Kualamu. Yang saya ketahui tentang budidaya, yang pertama adalah budidaya ikan lele, yang kedua budidaya udang, Oke. dan budidaya rumput laut. Nah, kita punya budidaya itu banyak sekali. Ada budidaya udang, budidaya rumput laut, budidaya ikan, bahkan budidaya sebenarnya budidaya perikanan itu luas. Ada budidaya perairan tawar, ada budidaya perairan laut, estuari. Estuari contohnya seperti ikan bandeng. Terus kalau misalnya ada ikan sidat juga. Terus kalau budidaya laut ada ikan kerapu, contohnya ada apalagi namanya rumput laut. Nah seperti itu. Nah mari kita lihat, kira-kira budidaya itu berasal dari bahasa apa? Nah budidaya itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya aquaculture. Dia terdiri dari 2 kata, ada aqua dan kultur. Kalau aqua tadi itu adalah air, sedangkan kalau kultur itu adalah budidaya. Jadi budidaya itu, aquaculture itu adalah budidaya perikanan. Bahkan untuk sekarang sudah banyak sekali orang memanipulasi atau mendesain inovasi-inovasi terbaru untuk budidaya. Misalnya ada dengan budidaya dengan tumbuhan, namanya apa kira-kira teman-teman tahu? Kira-kira apa namanya? Kalau misalnya, oh saya mau budidaya ikan dengan sayur, apa namanya? Aquaponik. Nah itu ada aquaponik. Bahkan ada yang belum ada undang-undang melarang bahwa budidaya bisa dengan ayam. Jadi ayam di atas, ikannya di bawah, dipelihara, di bawah kandang. Tapi sekarang sudah dilarang karena apa? Karena amoniaknya terlalu tinggi. Jadi itu tidak baik juga untuk yang mengkonsumsi ikannya. Kita masuk dalam sejarah budidaya perairan. Nah, sejarah budidaya perairan ini sudah mulai dari sebelum Masehi. Bahkan orang Mesir, kalau misalnya mau budidaya ikan itu, awalnya mereka bukan bilang budidaya, tapi namanya penampungan. Jadi kalau misalnya mereka berburu, nah ikannya itu kan pada zaman itu kan belum ada yang namanya kulkas. Kalau sekarang kan kita kalau bisa dapat ikan banyak, oh ya sudah kita simpan saja di kulkas. Nah kalau mereka kan tidak. Jadi mereka berburu itu bukan berburu mematikan biotanya, tapi mereka berburu misalnya mereka dapat banyak ikannya yang dalam masih bentuk hidup, bukan dalam ikan segar. Kalau ikan hidup berarti masih bisa dipelihara. Jadi mereka punya wadah-wadah tersendiri, itu hanya untuk menyimpan hasil buruan atau hasil tangkapannya saja yang bisa dimakan sehari-hari. Jadi itu sejarahnya sudah dimulai dari Mesir. Nah, selanjutnya ada yang namanya ruang lingkup budidaya. Ini sama dengan misalnya kalau kita masuk dalam ruang lingkup budidaya, ini akan masuk dalam kira-kira sarana dan prasarana apa yang kita butuhkan. Misalnya sarana dan prasarana apa yang kita butuhkan. Terus ada yang namanya produksi. Selanjutnya kita belajar tentang pasca panen. Dan yang terakhir adalah pendukung. Nah, kita mulai dari ruang lingkup sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana yang kita butuhkan sebenarnya begini, teman-teman.
kita memulai satu usaha budidaya, berarti yang pertama kita lakukan adalah kita akan tentukan dulu, kita mau budidaya apa. Contohnya, kita mau budidaya air tawar, ikan air tawar. Kita tentukan biotanya dulu nih. Biotanya misalnya ikan lele. Nah, ikan lele ini kita ambil secara harafiah saja, karena ikan lele ini kan hidupnya di mana saja, walaupun airnya kotor, bersih juga dia tetap hidup. Nah, selanjutnya kalau kita sudah tentukan biota apa yang kita mau budidaya, kita tentukan lagi nih lokasi. Lokasi yang baik untuk budidaya. Lokasi yang baik untuk budidaya itu banyak item. Misalnya kita mau lihat dari, oh ya, saya lokasinya dekat dengan air, irigasi misalnya. Pada saat pergantian air, kita tidak susah untuk itu. Terus yang berikutnya, distribusi pakan, terus distribusi ke pasar juga dekat. Jadi jangan misalnya kita mau budidaya ikan, tapi kita pasang sampai yang di tempat yang tinggi-tinggi, akhirnya mau kendaraan mau antar pakan, harus pikul lagi, bawah sampai di atas. Jadi tidak seperti itu. Jadi kita cari lokasi yang strategis. Selanjutnya kalau sudah ada lokasinya, selanjutnya kita buat tempatnya, wadahnya. Kita tentukan dulu wadah apa yang kita mau buat. Misalnya wadah budidaya, saya mau budidaya menggunakan terpal saja supaya fleksibel nih, saya bisa pindahkan kemana saja. Bisa seperti itu. Atau saya mau buat kolam beton. Jadi saya bisa pasang kira-kira berapa ukurannya berapa, saya bisa pasang sampai berapa banyak. Nah, berbeda dengan orang yang hanya mau, ya saya cuma senang-senang saja. Itu berbeda dengan yang memang usaha. Karena tadi kita ingat bahwa kalau misalnya budidaya tadi adalah mengontrol ikan supaya bisa mendapat keuntungan. Nah, kalau misalnya orang yang hanya senang-senang saja, ya sudah, dia pelihara satu kolam atau kolam terpal ataupun hanya dalam akuarium. Nah, kalau sudah itu, sudah sarana dan prasarananya sudah ada, berarti kita masuk di proses produksi. Proses produksi itu banyak sekali yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah pembenihan atau pembesaran. Kita ambil salah satunya. Misalnya kita ambil pembesaran. Kalau pembesaran apa yang kita harus siapkan? Yang pertama, kita harus tentukan ukuran kolam tadi, kita sudah tentukan di sarana dan prasarana. Selanjutnya, kita tahu dulu nih, apa namanya ikan ini kita mau tebar berapa banyak. Ukuran kolamnya harus sesuai dengan ukuran ikan dan juga jumlah ikannya. Ukuran ikan maksudnya di sini adalah ukuran ikan yang harus ditebar itu berapa banyak. Dan ukuran ikan itu berapa panjangnya. Beratnya berapa. Jadi misalnya kita tebar ukuran 5 sampai 7 cm. Seperti itu. Kalau misalnya kita punya ikan 5 sampai 7 cm, berarti kita mau pada tebar 1000 misalnya. Berarti siapkan itu memang hanya untuk kapasitas 1000 ekor benih dengan ukuran 5 sampai 7 cm. Nah, selanjutnya proses produksi itu bukan hanya itu saja. Kita ada namanya manajemen pakan, pemberian pakan. Jadi kita misalnya kita mau pakan ini pakan alami kah, alternatif atau pakan pelet. Nah, berarti kita bisa cari misalnya biota apa yang kita bisa gunakan, contohnya ikan ruca, itu pakan alami namanya. Atau juga bisa pakai cacing. Kalau kita masuk dalam pakan alternatif, pakan alternatif itu adalah pakan yang bisa kita gunakan sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu. Jadi bisa juga pakai pakan alami. Jadi kayak pakan suplemen tambahan misalnya, kayak kita ada makanan pendamping nih, kita misalnya butuh buah atau apa. Nah, ikan juga seperti itu. Nah, kalau misalnya pelet juga kita harus ukur kira-kira dari ukuran 5 sampai 7 cm
ukuran pakannya itu berapa? Ukuran pakan itu disesuaikan dengan bukaan mulut ikan. Jadi kalau bukaan mulut ikan itu lebih kecil, berarti ukuran pakannya harus lebih kecil. Tidak boleh yang misalnya ukurannya 5-7, kita kasih pelet justru yang paling untuk ikan yang berukuran indukan. Nah, itu sudah salah di situ. Nah, selanjutnya dari ukuran pakan tadi kita mau lihat lagi kualitas airnya. Kualitas air itu akan berdampak pada bagaimana dia berkembang biak. Selanjutnya, kalau dia sudah berkembang biak, berarti bagaimana untuk dia melanjutkan kehidupannya. Jadi kalau misalnya suhunya rendah atau tiba-tiba hujan, tiba-tiba dingin, pasti yang pertama paling ketemu itu ikan mengalami jamuran atau bintik putih pada ikan. Itu jamuran namanya, karena cuaca. Nah, selanjutnya penyakit ikan, hama dan penyakit ikan. Jadi tadi kalau kita misalnya buat sarana dan prasarana, setidaknya lokasi itu dekat dengan pemantauan. Jadi kalau misalnya hama itu bukan hanya ular ya, tapi manusia juga itu hama. Hama apa? Orang bisa curi kalau terlalu jauh, itu hama namanya. Jadi bukan sesuatu yang bahwa oh ya hama itu harus dari penyakit atau parasit atau apa atau ular, tapi manusia itu juga hama. Bisa saja manusia itu mengambil punya orang lain tanpa izin, misalnya seperti itu. Terus penyakit itu bisa disebabkan banyak sekali. Jadi mulai dari jamur, bakteri, terus parasit. Nah, itu yang menyebabkan penyakit. Selanjutnya ada namanya panen dan pasca panen. Nah, panen dan pasca panen biasanya program studi teknologi hasil perikanan mereka akan ada di sini. Mereka hanya akan ada di panen dan pasca panen. Kalau misalnya panen kita bisa tentukan. Kita tentukan dulu nih, kita mau produksi atau konsumennya maunya yang bagaimana? Ikan dalam bentuk segar atau ikan hidup. Nah, sistem distribusinya bagaimana? Selanjutnya baru kita bisa tentukan, saya mau panen ikannya ini keseluruhan atau sebagian. Bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya sebagian, berarti itu sesuaikan dengan pasar. Pasar maunya bagaimana? Ya kita panennya sebagian. Tapi kalau keseluruhan, itu juga tergantung konsumen tadi. Permintaan konsumen. Nah, selanjutnya ada pasca panen. Nah, kalau sudah masuk pasca panen, itu akan berdampak dari bagaimana kalian panen, itu akan berdampak pada pasca panen. Kerusakan dari ikan yang kita panen tadi, itu akan berdampak di situ, di pasca panen. Selanjutnya, dari ketiga ini dia punya yang namanya pendukung. Kalau orang mau usaha budidaya, itu tidak terlepas dari yang namanya pendukung. Pendukung itu adalah pertama, surat izin. Syukur kalau misalnya tempatnya ya luas, dia mau buat usaha budidaya ya punyanya sendiri. Tapi kalau misalnya mereka mau buat di satu tempat ya harus punya izin dari pemilik tanah. Selanjutnya punya izin juga untuk melakukan usaha. Seperti itu. Jadi kalau kita mau lakukan usaha harus ada pendukung karena ini akan berkaitan dengan undang-undang. Pengaturannya bagaimana. Nah, selanjutnya ada yang namanya berdasarkan sumber air. Kalau berdasarkan sumber air tadi yang Ibu bilang, kita punya 3 sumber air. Apa-apa kira-kira? Yang pertama, kita bisa budidaya ikan air tawar. Yang kedua, air laut. Yang ketiga, air payau. Selanjutnya, ada yang namanya ini. Selanjutnya ini ada dibagi lagi nih, zonasinya. Kalau air tawar, biasanya kita sebut dengan budidaya ikan di darat. Sedangkan kalau di laut kita bisa sebut dengan marine aquaculture. Jadi kalau teman-teman kita mau budidaya di laut, berarti kita di laut terbuka. Kita bisa budidaya dengan keramba
Atau budidaya rumput laut. Rumput laut dengan budidayanya itu ada rakit apung, terus ada long line, ada lepas dasar. Nah, selanjutnya, kalau misalnya di darat itu ada irigasi, radahan hujan, terus danau. Danau di sini mereka suka lepas-lepas ikan pada saat musim hujan. Jadi setelah musim hujan selesai, mulai ada yang mencari ikan, atau ada juga yang budidaya ikan dengan padi atau namanya mina padi. Jadi kalau kita mau budidaya, berarti kalau dengan padi kita tanam dulu padinya. Tapi dengan catatan, padi itu tidak menggunakan pestisida. Kalau sudah menggunakan pestisida, berarti otomatis ikan kita tidak bisa pelihara di situ. Karena itu akan berdampak pada resisten pada tubuh ikan, yang berdampak pada kira-kira kita mau makan ini ikan, nanti akibatnya ke tubuhnya kita lagi. Karena sudah tadi, ikannya sudah makan pestisida banyak. Terus selanjutnya, ada berdasarkan wadah. Wadah budidaya ini banyak sekali. Tadi yang ada aquaponik, ada yang pakai fiber, ada yang namanya tambak, terus ada yang menggunakan terpal. Nah, kalau wadah biasanya ada intensif, semi-intensif, sama tradisional. Kalau misalnya semi-intensif, kita bisa gunakan cor beton, tapi dasarnya itu masih tanah. Sedangkan kalau misalnya intensif, berarti semua wadah budidaya itu dari beton dan juga fiber. Kalau misalnya secara tradisional, berarti tambak atau wadah budidaya itu masih dalam bentuk tanah. Dari pematang sampai dasarnya itu masih tanah. Selanjutnya tujuan aquaculture. Tujuan aquaculture ini banyak. Ada produksi makanan. Produksi makanan berarti kita budidaya untuk dijual. Contohnya tadi pembesaran. Tapi kalau pembenihan, kita tidak bisa bilang kita jual untuk makan. Tapi kalau pembesaran itu sudah harus kita pelihara untuk ukuran konsumsi. Nah, selanjutnya ada yang namanya perbaikan stok di alam. Perbaikan stok di alam biasanya ada yang pelihara ikan, terus mereka lepas di daerah konservasi misalnya, atau daerah yang memang penangkapannya sudah berlebihan. Nah, itu yang dilakukan. Selanjutnya ada yang namanya produksi ikan untuk rekreasi. Nah, mungkin teman-teman pernah nonton film atau nonton acara-acara TV, atau juga teman-teman mungkin ada yang senang sekali pelihara ikan di akuarium. Itu namanya untuk rekreasi, hanya untuk kesenangan saja. Jadi, saya pelihara ikan 1 ekor, misalnya ikan cupang dengan warna-warnanya yang begitu bagus, ya sudah, saya hanya untuk lihat. Itu rekreasi namanya. Hanya untuk dilihat mata supaya kita bisa senang, misalnya seperti itu. Selanjutnya ada produksi ikan umpan. Nah, produksi ikan umpan ini yang digunakan oleh yang punya perusahaan penangkapan, kapal tangkap. Biasanya paling banyak ada yang namanya ikan umpan. Selanjutnya ada ikan hias tadi. Ikan hias sama dengan untuk rekreasi. Kalau ikan hias ini memang dia hanya untuk membuat budidayanya, hanya untuk dijual ikan hiasnya. Produksinya seperti itu. Selanjutnya ada daur ulang bahan organik. Daur ulang bahan organik ini contohnya seperti begini. Kita budidaya, tapi di dasar kolam itu akan ada ikan lagi. Misalnya ada ikan yang hidupnya di permukaan, ada yang di dasar. Supaya apa? Supaya bisa sisa pakan dari atas tadi bisa dimakan lagi yang di dasar. Itu yang namanya daur ulang. Selanjutnya ada produksi untuk bahan industri. Nah, produksi
industri ini biasanya paling banyak digunakan itu contohnya kayak rumput laut atau ikan itu bisa kita butuh dem tulang saja atau kita butuh sisiknya saja untuk ini tadi bahan industri, mau kosmetik kah, mau untuk farmasi. Nah, itu semua sudah masuk di dalam. Oke, baik teman-teman. Demikian pemaparan materi dari Ibu. Kira-kira dari teman-teman ada pertanyaan? Oke, silakan Non. Saya Ibu, perkenalkan nama saya Yustriani. Saya ingin bertanya terkait apa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih lokasi budidaya perairan. Oke, baik. Pertanyaannya adalah bagaimana atau apa saja faktor yang kita harus perhatikan untuk menentukan lokasi budidaya. Nah, yang tadi Ibu sampaikan bahwa kalau kita mau memilih lokasi yang baik, berarti kita harus lihat yang pertama, dia dekat dengan perairan atau sumber air. Itu yang paling pertama. Yang kedua, kalau kita misalnya mau budidaya ikan secara tradisional, berarti yang kita harus lihat adalah bentuk dan tekstur tanahnya. Selanjutnya, setelah itu kita tentukan, berarti kita bisa tentukan lagi kira-kira untuk pengangkutan semua logistik dalam budidaya. Itu seperti itu. Jadi supaya kita tidak salah pilih lokasi yang baik itu seperti apa, terus ikan yang kita harus tentukan bagaimana, budidayanya model seperti apa, itu juga kita harus lihat. Jadi yang paling pertama sudah itu adalah lokasi yang dekat dengan air, supaya kita jangan beli air lagi atau cari air susah lagi. Jadi harus ada sumber airnya supaya pada saat proses budidaya tidak mengalami kendala. Seperti itu. Sampai situ bisa? Oke, sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, tadi Ibu sudah jelaskan panjang lebar dan kalian juga sudah ada yang bertanya. Selanjutnya Ibu minta satu orang untuk simpulkan kira-kira apa yang teman-teman dapat hari ini. Siapa yang mau simpulkan? Oke, silakan Ucok. Saya mau menyimpulkan dari materi yang telah Ibu berikan. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa budidaya ikan bukan sekedar menebar benih dan menunggu hasil panen, tapi dibutuhkan perencanaan yang matang mulai dari pemilihan jenis ikan, lalu lokasi, pakan, hingga cara panen yang tepat. Perhatian dalam hama, penyakit, dan legalitas usaha juga tidak boleh diabaikan. Jika dikelola dengan baik, budidaya ikan bisa jadi ladang rezeki yang berkelanjutan dan menjanjikan. Oke, baik. Terima kasih Ucok buat kesimpulannya tadi yang sudah dijelaskan. Selanjutnya untuk tugas, Ibu sudah upload ke Classroom. Silakan teman-teman cek tugasnya, waktu pengumpulannya kapan, dan dikerjakan dengan baik untuk tugasnya. Selanjutnya kita akan ketemu minggu depan. Perkuliahan kita hari ini selesai. Sebelum kita tutup, Ibu minta satu orang pimpin doa. Oke, silakan Indri. Berdasarkan teman-teman sekalian, sebelum kita pulang harus kita menghadap Tuhan dan doa kita. Karena saya membawa doa ini menurut agama Kristen. Mari kita berdoa. Terus yang baik, terima kasih Tuhan untuk dukungan dan penjagaan Tuhan dari pagi sampai sore hari ini. Tuhan Yesus, karena kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, mari Tuhan menjaga dari kami di perjalanan, agar kami boleh tiba di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas materi yang diberikan oleh dosen kami, karena materi yang kami dapat dari Tuhan boleh bermanfaat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Oke, terima kasih.